Halo semua, saya Ari dari jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat tabel dan form di aplikasi Microsoft Access. Kita langsung saja ke aplikasinya. Kemudian kita klik database kosong. Kemudian kita kasih nama sesuai yang kita inginkan, misal kita klik buat. Nah, ketika kita sudah masuk di aplikasinya, biasanya di pojok kanan sudah dibuat atau sudah muncul memang tabel yang satu ini. Kita tinggal klik kanan, terus kita klik tampilkan desain, lalu kita ubah namanya sesuka hati kita. Kalau saya akan membuat 7 tabel, dan tabel yang pertama itu produk. Kita klik OK. Nah, untuk nama bidangnya saya akan mengisi ID produk, nama produk, harga, dan ID supplier. Yang pertama ID produk. Yang kedua nama produk, singkat saja. Nama produk. Dan yang ketiga harga. Dan yang keempat ID supplier. Nah, untuk tipe datanya itu kita ganti saja semua menjadi teks singkat. Nah, kalau sudah begini kita tinggal klik di sini di produk ini, kita klik kanan, kemudian kita klik singkat. Nah, sudah jadi untuk tabel produknya. Saya akan membuat lagi tabel kedua, yaitu tabel pelanggan. Caranya kita klik di menu buat, terus klik menu tabel. Nah, otomatis akan muncul tabel berikutnya. Nah, caranya sama seperti tadi, kita tinggal klik kanan, tampilkan desain, ubah namanya tabel pelanggan, klik OK. Nah, untuk nama bidangnya saya akan isi nama pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Yang pertama ID pelanggan. Yang kedua nama pelanggan. Di bawahnya. Nah, pelanggan berikutnya alamat, dan nomor telepon. Dan kita ganti semua teksnya menjadi teks singkat. Di sini sudah 2 tabel, dan tabel yang akan saya bikin itu ada 7. Nah, caranya kurang lebih seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti ini tabel yang saya buat, yaitu ada 7. Nah, kita tinggal save saja satu persatu. Caranya, kita klik dari produk, kita klik kanan, kita simpan, habis itu pelanggan, klik kanan simpan, sampai seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat relasinya. Kita klik di alat database, kemudian klik hubungan. Nah, habis itu yang di atas ini kita hapus saja. Nah, yang hubungan kita simpan. Terus yang di pojok kiri ini kita klik 2 kali detail transaksi sampai di transaksi. Ini tujuannya kita akan menghubungkan. Nah, yang pertama yang akan kita hubungkan itu dari produk ke detail transaksi. Nah, kita tinggal cari ID produk yang sama dengan ID produk yang di transaksi. Kita klik kanan, terus kita geser ke ID produk di tabel detail transaksi. Untuk produk dengan detail transaksi sudah sama. Kemudian kita centang di 3 ini, terus kita klik buat. Nah, sudah terhubung. Nah, simbol satu dengan taftar hingga ini maksudnya dari satu produk ke banyak produk. Tinggal kita sambung yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini cara menggabungkannya antara detail transaksi ke produk, dari pelanggan ke transaksi, dan yang lainnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal save. Caranya kita klik kanan di hubungan ini, terus kita simpan. Nah, di sini kita bisa hapus. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat formnya. Nah, yang pertama kita pergi di menu buat ini, terus kita klik menu formulir. Nah, terus kita klik tampilan, kemudian kita klik tampilkan desain. Nah, di sini bisa kita edit sesuai keinginan kita. Ini bisa kita perpendek, dan yang di bawah sini kita bisa memperpanjang. Nah, di sini kita akan mengedit tombol-tombolnya seperti tombol simpan, tombol hapus, tombol tambah, cari keluar. Nah, caranya kita klik di desain formulir ini, terus klik menu tombol. Kita klik di sini. Nah, di sini yang pertama saya akan membuat tombol simpan. Di kategorinya kita pergi di operasi rekaman. Kemudian untuk tindakan kita klik simpan rekaman. Kita klik berikutnya.
Nah, untuk teksnya atau namanya kita ubah saja menjadi simpan, terus berikutnya dan selesai. Nah, otomatis tombol ini menjadi tombol simpan. Nah, begitu juga dengan tombol-tombol yang lain. Saya akan membuat lagi tombol hapus. Kita klik di bagian tombol, klik di sini operasi rekaman dan hapus rekaman. Berikutnya kita lihat nama saja hapus, berikutnya dan selesai. Tombol selanjutnya saya akan membuat tombol tambah. Pergi lagi di operasi rekaman, tambah rekaman baru. Berikutnya tombol tambah, selesai. Kita akan membuat lagi tombol cari. Kalau untuk tombol cari, kategorinya dia berada di navigasi rekaman. Dia di paling bawah untuk tindakannya yang bertuliskan temukan rekaman. Kita klik berikutnya. Dan ya, atau temukan. Dan yang terakhir adalah tombol keluar. Untuk tombol keluar, dia itu berada di operasi formulir, yaitu tutup formulir. Kita klik di formulir, di situ berikutnya ubah menjadi kata tutup dan selesai. Nah, tombol yang telah kita edit itu sudah ada 5. Yang pertama ada tombol simpan, tombol hapus, tombol tambah, tombol temukan, dan tutup. Kita bisa atur sesuai keinginan kita, mau besar dan kecilnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal save. Klik kanan di sini dan simpan. Klik OK. Kita sudah membuat form untuk tabel detail transaksi. Kita akan membuat lagi pelanggan, produk, stok, supplier, pelanggan, dan tanggal pengadaan dan transaksi. Nah, agar lebih cepat kita membuat tombol-tombol yang ini untuk tabel berikutnya tanpa kita harus buat persatu-persatu lagi, kita tinggal copy saja. Kita klik kanan. Setelah itu kita klik di pelanggan, di menu buat yang di atas kita buatkan formnya atau formulir. Kita klik lagi di pojok kanan yang tampilan, habis itu tampilkan desain, tampilan desain. Nah, di sini kita bisa atur lagi sama seperti tadi. Nah, bisa kita paste. Terus kita geser ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk form yang lain saya akan membuat dengan cara seperti ini. Lalu kita save. Kita save dulu. Nah, saya akan membuat form lain seperti ini.
Nah, saya akan menghapus saja tabel yang detail transaksi yang besar ini, sama seperti yang di produk, di form produk tadi. Kita klik kanan, terus klik hapus. Nah, selanjutnya saya akan mempaste kembali dari tombol yang saya kontrol C tadi. Kita pindahkan di bawah. Terus kita save atau simpan. Saya akan menghapus yang tabel yang besar ini. Nah, kurang lebih begini cara membuat form di aplikasi Access Point-nya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal save dan kita akan tes apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk mengecek form di aplikasi ini, kita tinggal klik 2 kali detail transaksi sampai muncul menu seperti ini. Terus kita isi saja ID detail transaksi seumpama, atau produk saja yang kita tes yang lebih gampang. Nah, di sini saya akan mengisi ulang untuk di produk. Yang pertama, ID produk. Saya akan kasih ID-nya semisal T001. Untuk nama produknya saya pakai sembarang saja, semisal Basreng. Untuk harga masih 50.000. Nah, untuk ID suppliernya saya akan isi 1. Nah, saya simpan. Anda tidak dapat mengubah atau menambah atau mengubah rekaman karena rekaman terkait diperlukan dalam tabel supplier. Coba saya, karena di sini ID suppliernya, saya akan klik di form supplier ini dan saya akan mengisi, karena tadi di supplier yang di form produk 1 saya akan isi 1. Nama suppliernya saya kasih supplier A saja, alamat, saya akan kasih Lambuya saja, nomor telepon sembarang. Coba kita simpan, dan yang di produk tadi kita simpan juga. Terus kita cek apakah berhasil untuk tabel produk dan suppliernya. Kita klik 2 kali dan secara otomatis terisi yang kita isi tadi di formnya atau formulirnya. Nah, mungkin ini saja dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.